Warning! Video ini mengandung film atau series yang CGI-nya bikin rusak mata. Efek CGI atau Computer Generated Imagery memang kerap jadi perbincangan bagi para movieholic atau kritikus film. Penggunaan CGI di dalam film atau series kadang jadi peran krusial dalam menilai apakah karya tersebut bagus atau jelek. Ya, lagi-lagi siapa sih yang gak kesel kalau ngelihat CGI yang bikin rusak mata? Nah, makin berkembangnya zaman, para filmmaker pun makin dituntut untuk membuat CGI yang bagus. Walaupun CGI makin modern, ternyata masih ada aja loh film atau series yang CGI-nya bikin rusak mata. Kenapa bisa gitu ya? Yuk kita kulik lebih lanjut dalam Futurist Explain kali ini. Let's go! Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya biar admin Futurist makin semangat ngasih info menarik seputar film atau series ke kalian. Dan jangan lupa juga ya buat nyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pentingnya peran CGI dalam film. Sebelumnya kita bahas sedikit dulu gak sih? Kenapa CGI jadi penting dalam suatu film atau series? Teknologi CGI emang udah ngebantu banget para filmmaker dalam ngebuat efek visual, elemen maupun latar belakang yang di luar nalar. Dengan menggunakan CGI, mereka pun gak perlu susah payah ngeluarin budget yang tinggi untuk ngebuat yang aslinya. Gak kebayang sih kalau ada film atau series yang banyak elemen di luar nalar, tapi bikinnya gak pakai CGI. Bisa boncos banget tim produksinya. Tapi guys, jangan mentang-mentang CGI bisa ngemudahin sehingga semua hal harus dibikin pakai CGI. Sebenarnya, para filmmaker bisa tetap menggunakan elemen real tanpa bantuan CGI. Seperti yang sering dilakukan sama Christopher Nolan yang berusaha ngurangin penggunaan CGI dalam produksi filmnya. Om Nolan lebih sering menggunakan practical effect, yaitu efek yang dibuat dengan manual tanpa bantuan CGI. Niat banget emang sutradara satu ini ya. Di balik itu semua, pembuatan CGI itu emang gak segampang yang dipikirkan. Kelihatannya sih lebih mudah daripada ngebuat langsung. Namun, banyak proses dan tantangan yang begitu kompleks. Hal inilah yang kadang ngebuat filmmaker kesulitan dalam mengeksekusi CGI. Sesulit apa sih, Min? Cus ke next pembahasan. Prosesnya yang begitu rumit. Bayangin guys, kalau dilihat dari tahap awal sampai akhir pengerjaannya, kira-kira ada 11 tahap yang harus dilewatin. Kalau dijabarin satu-satu sih, kayaknya isi videonya bakal panjang banget cuy. Singkatnya sih, dari tahapan awal tentunya ada tahap perencanaan dan pembentukan gambar-gambar grafis dasar di komputer. Kemudian masuk ke tahap pembuatan, gambar-gambar tersebut akan dibuat 3D dan ditambah elemen-elemen khusus yang membuatnya kelihatan real. Dan lebih sulitnya lagi, semua elemen tersebut dikerjakan dengan frame by frame. Kalau elemen CGI-nya banyak banget tapi PC-nya kentang, auto meleduk tuh PC. Eits, nggak berhenti sampai di situ aja. Semua elemen CGI yang telah dibuat masih harus masuk tahap final editing. Yap, elemen CGI masih harus diperharus lagi dalam tahap ini. Nah, kalau udah kelihatan bagus, baru masuk ke tahap uji coba. CGI-nya bakal dicoba dulu nih, apakah berhasil kelihatan real dan saling menyatu dengan aspek lain atau belum. So, lumayan rumit juga kan guys prosesnya. Apalagi kalau banyak elemen dan background CGI yang detailnya banyak banget. Inilah yang menjadi tantangan sulit bagi para filmmaker yang belum terbiasa menggunakan CGI. Perpaduan kreativitas dan realitas. Proses pengerjaannya aja udah panjang bener. Ditambah mereka juga harus maksimalin gimana caranya elemen CGI yang dibuat harus kelihatan real dan saling menyatu. Apalagi akhir-akhir ini makin banyak film yang imajinatifnya tuh makin di luar nalar. Makin imajinatif suatu elemen, makin sulit teknologi CGI untuk merealisasikannya. Sehingga butuh effort lebih gila-gilaan lagi dalam proses pengerjaannya. Bisa kita lihat aja nih dalam franchise film Hollywood belakangan ini, terutama film action dan fantasi. Misalnya, franchise MCU dan DC yang makin gencar dalam ngebangun universe-nya. Makin banyak film atau series yang mereka buat, ide-ide imajinatif yang mereka keluarkan tentunya harus fresh dan makin out of the box. Sehingga PR-nya jadi makin besar lagi dalam ngebuat CGI yang makin imajinatif, namun tetap terlihat realistis.
Butuh waktu dan budget yang sesuai. Terkait waktu dan budget dalam pembuatan CGI ini tergantung dari seberapa kompleks elemen CGI yang dibuat. Semakin banyak dan rumit, semakin besar pula biaya dan estimasi pengerjaannya. Dan untuk ngebuat CGI yang bagus, pasti butuh waktu dan budget yang lebih ya. Gak boleh tuh bikinnya secepat kilat dan asal-asalan. Kalau mau bikin kayak gitu sih, gampang. Tinggal pakai editing kayak sinetron Indosiar aja. Nah, ini nih yang terkadang jadi problem utama bagi beberapa filmmaker. Kita ambil contohnya dari franchise MCU deh. Kalian banyak yang tahu nih, kalau MCU makin terus ngeluarin berbagai film baru setelah Infinity Saga berakhir. Mereka pun juga udah mulai merambah ke series yang tayang di Disney+. Namun, banyak fansnya yang mulai kecewa dengan beberapa CGI yang dibuat. Faktor utamanya karena banyaknya film dan series yang diproduksi dengan tanggal rilis yang berdekatan, sehingga durasi pengerjaannya pun makin dipersempit. Hal ini pun membuat MCU kelihatan hanya mengejar kuantitas ketimbang kualitas. Ya, syukurnya sih mereka mulai menyadari hal itu. Jadi sebaiknya jangan terlalu gegabah ya. Detail dan konsisten jadi kunci. Cara utama agar CGI dalam film atau series dapat terlihat bagus adalah dengan membuat setiap elemennya lebih detail seperti aslinya. Elemen-elemen tambahan seperti tekstur, warna, dan lighting menjadi krusial dalam membuat CGI yang halus dan realistis. Konsistensi dalam membuat CGI yang detail pun perlu dilakukan, karena akan sangat terpampang nyata perbedaannya jika CGI-nya tidak dibuat lebih detail. Nah, terkadang para filmmaker yang ngebuat CGI-nya yang buruk suka abai dengan unsur ini. Mereka mikir, yang penting jadi dah. Tapi malah ngebuat film atau seriesnya ternodai dengan kurang maksimalnya CGI yang mereka buat. Selain itu, para filmmaker yang udah ngebuat CGI yang bagus perlu namanya konsistensi di setiap film maupun seriesnya agar para penontonnya tetap betah buat nontonin karya-karya masterpiece mereka. Nah, itu dia berbagai alasan kenapa CGI dalam film maupun series dapat jadi buruk. Peran CGI emang sepenting itu guys. Karena jika CGI dibuat buruk, maka akan merusak citra filmmakernya itu sendiri. Ya, semoga aja ya kedepannya para filmmaker harus mempertimbangkan kembali nih dalam menggunakan CGI. Kalau mereka kesulitan, mending mikir 2 kali dulu deh. So, gimana pendapat kalian terkait teknologi CGI ini? Kalau punya komen-komen atau request topik ke admin Futurist, tulis aja di kolom komentar ya. Thanks and see you on the next video Futurist!